Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Naufal. Hari ini saya akan membawakan model pembelajaran point counter point. Apakah yang dimaksud dengan point counter point? Menurut Sutrisno, point counter point artinya saling beradu pendapat sesuai dengan perspektif. Strategi ini merupakan teknik untuk merangsang diskusi dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai isu kompleks. Format tersebut mirip dengan sebuah perdebatan, namun dikemas dalam suasana yang tidak terlalu formal dan biasanya berjalan dengan lebih cepat. Apakah tujuan dari point counter point? Tujuan dari penerapan strategi point counter point adalah untuk melatih peserta didik mencari argumentasi yang kuat dalam memecahkan suatu masalah yang aktual dalam masyarakat sesuai dengan posisi yang diperankan. Jadi, strategi point counter point ini adalah suatu cara dalam proses pembelajaran yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk aktif berargumen, mengajukan ide-ide atau gagasan dari persoalan-persoalan yang muncul atau sengaja dimunculkan dalam pembelajaran sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Terus bagaimana sih prosedur strategi pembelajaran model point counter point? Jadi biasanya pertama itu guru membuka pembelajaran dengan teka-teki yang menarik. Terus guru menentukan topik yang mempunyai isu-isu kontroversi yang aktual dan menarik untuk dibahas. Selanjutnya, guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok yang jumlahnya hampir sama. Selanjutnya, guru meminta dalam kelompok diskusi untuk menyusun argumentasi sesuai dengan pandangan dan kesepakatan kelompoknya. Dan di akhir pembelajaran, guru akan meminta siswa untuk menyimpulkan hasil dari diskusi. Dan berikut simulasi dari point counter point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua ya. Jadi hari ini kita akan mempraktekkan suatu model pembelajaran, yaitu point counter point. Jadi metode ini nanti kita akan diskusi dengan tema yang menarik ya, yang kita sepakati minggu lalu. Ada yang masih ingat temanya apa? Temanya tawuran. Oh bukan tawuran. Ada lagi, ada yang masih ingat? Masa sudah lupa sih minggu lalu? Ya, jadi topiknya itu tentang narkoba. Pastinya kita sering dong mendengar kata narkoba. Nah, kalau sering, ada yang tahu singkatan dari narkoba itu apa? Narkoba, narkotika, betul. Ada lagi? Psikotropika, betul. Yang terakhir, ada yang tahu? Wah, nggak tahu ya. Jadi, singkatan dari narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Yang pertama ada narkotika ya. Jadi narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman juga bisa ya, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hingga mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan dapat juga menimbulkan ketergantungan. Terus juga narkotika ini
dibedakan ke dalam 3 golongan. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Pada golongan 1 ini, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti putau, ganja ya, terus juga ada sabu dan lain sebagainya. Sedangkan golongan 2, narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti morfin ya, dan metadona. Dan yang terakhir, golongan 3 ini narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi, dan bisa juga ya tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan ya. Yang golongan 3 ini potensinya ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti kodein, etilmorfin, dan lain-lain. Yang kedua ada psikoterapika. Jadi psikoterapika merupakan zat atau obat, bukan narkotika ya, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Sedangkan psikoterapika ini digolongkan menjadi 4 golongan. Golongan pertama ini psikoterapika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya seperti pil ekstasi. Dan selanjutnya ada golongan 2, psikoterapika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya amfetamin. Dan golongan ketiga ada psikoterapika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan sama, serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya amobarbital dan pentobarbital. Dan golongan terakhir, golongan yang keempat ini psikoterapika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya diazepam dan nitrazepam. Dan setelah psikoterapika ada juga bahan adiktif lainnya. Bahan adiktif lainnya ini bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif ya, di luar narkotika dan psikoterapika, dan dapat menyebabkan kecanduan. Kecanduannya itu meliputi minuman alkohol ya, minuman alkohol yang mengandung etanol yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari ya dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan bersama dengan narkotika atau psikoterapika, akan memperkuat pengaruh obat zat itu dalam tubuh. Dan minuman alkohol ini digolongkan menjadi 3 ya. Golongan A dengan kadar etanolnya itu 1-5%. Contohnya ya minuman bir. Sedangkan golongan B etanolnya itu 5-20, ya kan? Sedangkan golongan yang C ini etanolnya 20-45% ya. Ada whisky, vodka, contohnya seperti itu.
Selanjutnya ada inhalasi, gas yang dihirup ya, dan solvent, zat pelarut, mudah menguap dan merupakan senyawa organik yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga seperti thinner, lem, cat kuku. Terus juga terakhir ada pemakaian tembakau yang mengandung nikotin ya, yang bisa kita temui pada rokok ya, dan ini menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkotika. Jadi banyak sekali ya efek dari narkoba anak-anak. Oke, baik, selanjutnya sekarang saya minta kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kita bahas dari sisi aspek yang paling berpengaruh dari narkoba. Jadi, aspek apa nih kira-kira yang pertama? Aspek ekonomi. Oke, boleh. Selain ekonomi, apa yang paling terpengaruh dari pemakaian narkoba? Betul, kesehatan fisik. Ada lagi? Ya, psikologi ya, bisa. Jadi kita ambil topik ekonomi, kesehatan fisik, dan psikologi. Nah, saya minta kalian diskusi dengan kelompok kalian membahas tentang dampak narkoba di ketiga faktor yang tadi kita sebutkan. Ada ekonomi, kesehatan fisik, dan psikologi. Nanti akan saya kasih waktu untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Lalu saya minta perwakilan dari kelompoknya menjelaskan ya opini dari kelompok kalian masing-masing. Setelah itu, kalau ada kelompok lain ingin menanggapi atau ingin bertanya mengenai apa yang sedang dibahas oleh kelompok lain, sangat diperbolehkan ya anak-anak, dan silahkan didiskusikan sekarang. Saya kasih waktu 15 menit. Apakah cukup? Oke, kalau cukup silahkan langsung didiskusikan ya. Baik, waktunya sudah habis ya. Sekarang saya minta pendapat dari kelompok 1 dari dampak ekonomi, silahkan. Kelompok 1. Iya, bagus sekali ya. Jadi dampak ekonomi dari narkoba itu tentu saja ya, seseorang yang sudah kecanduan pasti terus-terusan membeli obat-obatan terlarang tersebut. Selain itu juga banyak uang ya yang dibutuhkan untuk penyembuhan serta rehabilitasi ya pecandu jika tubuhnya rusak digerogoti zat beracun tersebut ya. Bagus kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak lanjut ke kelompok 2, dampak kesehatan fisik ya. Silakan kelompok 2. Ya, terima kasih kelompok 2. Jadi dampak kesehatan fisiknya itu sangat macam-macam ya, banyak sekali. Mulai dari penyakit jantung, tekanan darah, gangguan tidur, serta juga beresiko tinggi mengidap penyakit yang ditularkan melalui darah ya, seperti HIV, AIDS ya kan, serta hepatitis. Terus juga bisa mempengaruhi kecerdasan anak remaja, sebab obat-obatan tersebut bisa merusak memori jangka panjang dan jangka pendek, sehingga akhirnya mereka akan mengalami masalah pembelajaran dan kehilangan memori di kemudian hari. Apakah ada yang ingin dipertanyakan untuk kelompok 2? Ya, kelompok 1 silakan bertanya.
Ya, silakan. Kelompok 2 ditanggapi ya. Iya, betul sekali ya. Jadi orang kurus itu belum tentu karena kecanduan narkoba ya. Bisa jadi orang kurus itu tentu saja keturunan dari gen orang tuanya ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak, lanjut ke kelompok terakhir ya, kelompok 3. Silahkan kelompok 3, dampak psikologi. Baik, oke. Kelompok 3 ya, dampak psikologi. Jadi betul ya yang dikatakan kelompok 3, narkotika serta zat adiktif ya dapat menyebabkan efek serta negatif bagi pemakainya ya. Sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan kesehatan fisik ya, sehingga dampak langsungnya itu bagi kejiwaan karena menyalahgunakan narkoba bisa menyebabkan depresi, bisa gangguan jiwa berat ya, melakukan tindak kejahatan bahkan ya, hingga yang paling parah itu sampai ada rasa ingin bunuh diri. Oke. Baik, sekarang saya akan menyimpulkan dari materi yang kita bahas hari ini, di mana narkoba ini sangat mempengaruhi ketiga faktor yang sudah kita diskusikan bersama. Pertama ada faktor ekonomi, kesehatan fisik, dan psikologis. Jadi dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia seperti yang sudah disebutkan kelompok 2 ya, yaitu berupa gangguan pada jantung, pada otak, tulang, pembuluh darah, sistem saraf, paru-paru ya, banyak sekali ya, sistem pencernaan. Lalu juga dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV, AIDS, serta hepatitis ya, herpes, TBC, dan lain-lain. Selain itu, dampak langsungnya juga berefek pada bagian kejiwaan. Antara lain bisa menyebabkan depresi mental, gangguan jiwa, melakukan tindak kejahatan, kekerasan, hingga yang paling parah itu sampai bunuh diri. Sedangkan dampak langsung narkoba yang disalahgunakan akan banyak ya, tentu saja ya, banyak uang yang dibutuhkan untuk rehabilitasi ya, maupun penyembuhan dan perawatan kesehatan si pecandu narkoba. Jika tubuhnya rusak digerogoti zat beracun ya, belum lagi juga pasti dikucilkan dalam masyarakat. Biasanya setelah seseorang pecandu sembuh dan sudah sadar dari mimpi-mimpinya ya, dari halusinasinya, maka ia baru akan menyesali semua perbuatan bodohnya ya, dan banyak juga waktu serta kesempatan yang hilang tanpa disadarinya. Jadi itu saja mungkin untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berguna di kemudian hari ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan atau simulasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.